Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang salih dan salihah, pada Sirah Nabawiyah bagian kedua kali ini, judulnya adalah Istimewa Sejak Belia. Muhammad kecil kini hidup dengan paman Abu Thalib yang sangat menyayanginya, melebihi rasa sayang terhadap putranya sendiri. Paman Abu Thalib bukanlah orang yang banyak harta. Bersama sang paman, Muhammad kecil belajar hidup sederhana, belajar berbagi dengan saudara-saudara sepupunya, dan belajar banyak hal lainnya. Paman Abu Thalib melaksanakan amanah untuk merawat Muhammad kecil dengan baik. 40 tahun lamanya Paman Abu Thalib mendampingi dan menjaga Muhammad dengan segenap jiwa dan raganya. Muhammad kecil dididik sejak kecil untuk bekerja keras, mencari nafkah, membantu pamannya memenuhi kebutuhan Muhammad kecil dan juga keluarga paman Abu Thalib. Keberkahan dengan hadirnya Muhammad kecil bahkan dirasakan oleh seluruh penduduk Mekah. Mekah pernah diterpa kemarau yang sangat panjang. Para pembesar Quraisy meminta paman Abu Thalib untuk berdoa. Beliau lalu membawa Muhammad kecil ke Ka'bah. Punggung mungil disandarkan ke Ka'bah dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan pun turun membasahi kota Mekah. Suatu hari, paman Abu Thalib hendak pergi berdagang ke negeri Syam. Jauh sekali jarak Syam dari Mekah. Paman Abu Thalib membawa Muhammad kecil yang saat itu berusia 12 tahun untuk mengajarnya berdagang. Muhammad kecil sebenarnya ingin ikut pergi untuk membantu pamannya. Di kota Busra, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah yang menjamu Abu Thalib beserta rombongan. Pendeta Buhairah memperhatikan Muhammad kecil dengan seksama. Kemudian menemui Abu Thalib dan mengajukan berbagai pertanyaan. "Apa hubungan anak itu denganmu?" tanya pendeta Buhairah. "Dia putraku," jawab Abu Thalib karena rasa cinta dan sayang kepada Muhammad kecil. "Dia bukan putramu. Tidak mungkin ayah anak ini masih hidup," kata pendeta Buhairah. "Dia keponakanku," kata paman Abu Thalib kemudian. "Apa yang terjadi kepada ayahnya?" tanya pendeta Buhairah lagi. "Dia meninggal saat ibunya mengandungnya," jawab paman Abu Thalib. "Engkau berkata benar. Sekarang bawalah anak ini pulang ke negerimu dan jagalah dia dari orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya di sini, pasti mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ketahuilah, keponakanku ini kelak akan memegang urusan yang besar." Pendeta Buhairah menjelaskan. Dia mendekati Muhammad kecil dan menggenggam tangannya sambil berkata, "Inilah pemimpin semesta alam. Inilah utusan Tuhan semesta alam. Inilah nabi yang akan diutus Allah untuk semesta alam." "Dari mana engkau tahu?" paman Abu Thalib dan yang lain heran. Pendeta Buhairah menjawab, "Sungguh
ketika kalian mulai mendekati Aqabah, semua batu dan pepohonan bersujud, merunduk. Padahal batu dan pohon tidak akan bersujud kecuali di situ ada seorang nabi. Aku mengenali dia dari tanda kenabian di bawah tulang rawan bahunya. Kami mengerti tanda itu dari kitab suci kami. Sikap Buhairah menunjukkan bahwa para ahli kitab, termasuk Yahudi dan Nasrani, memiliki pengetahuan tentang kenabian Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta tanda-tandanya. Dari kitab-kitab terdahulu yang sangat dipahami Buhairah, dia tahu bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang Allah utus. Abu Thalib pun menuruti apa yang dikatakan pendeta Buhairah dan membawa Muhammad kecil pulang. Hari-hari selanjutnya dilewati Muhammad kecil dengan bekerja keras, membantu keluarga pamannya. Dia menjadi pengembala domba dan mendapatkan upah. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, demikian Sirah Nabawiyah bagian yang kedua ini ya. Semoga Rasulullah SAW benar-benar menjadi teladan kita semuanya. Demikian anak-anakku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.